Babun nahyi an ta'dzibil 'abdi wad dabbah. Ini bab larangan menyiksa hamba sahaya, wad dabbati binatang, wal mar'ati dan perempuan, menyiksa istri, wal waladi dan anak. Bi ghairi sababin syar'iyyin, tanpa sebab yang disyariatkan, tanpa sebab yang dibenarkan oleh syariat. Au zaidin ala qadril adab, atau lebih dari ukuran sopan santun. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa bil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua ihsana. Asalnya ahsinu bihima ihsana, ya, berbuat baiklah kalian kepada kedua orang tua dengan sebaik-baiknya. Wa bidzil qurba, dan berbuat baiklah kepada saudara terdekat, ya, paman, bibi, adik, kakak, ponakan, sepupu, tuh saudara dekatnya. Wal yatama, dan anak-anak yatim. Urutannya tuh kedua orang tua, keluarga dekat, anak-anak yatim, wal masakin, orang-orang miskin, wal jari dzil qurba, dan tetangga yang memiliki hubungan kekerabatan, wal jaril junubi, dan tetangga yang jauh. Ya, ada dua maknanya, tetangga rumahnya jauh, ya, atau tetangga rumahnya dekat tapi hubungan kekeluarganya jauh. Wassahibi bil jambi, dan sahabat yang ada di sebelah, ya, sahabat dekat. Wabnis sabil, dan anak jalanan, orang yang hendak menempuh perjalanan kehabisan bekal, ya, mahasiswa, mahasiswi, pelajar, santri yang orang tuanya tidak cukup memberikan bekal untuk mereka. Wa ma malakat aimanukum, dan hamba sahaya yang kalian miliki. Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Sesungguhnya Allah tidak mencintai orang yang sombong dan membanggakan diri. Wa an Ibnu Umar, dan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Udzibat imra'atun fi hirratin fajanatha hatta matat." Seorang perempuan disiksa karena kucing yang ia penjara, yang ia tahan, ya, sampai mati. Fadakhalat fihan nara. Nah, maka karena kucing itu dia masuk ke dalam neraka. La hiya at'amatha wa saqatha. Tidak dia kasih makan dan tidak pula dia kasih minum kucing itu. Idza habasatha, ya, ketika dia mengurungnya, ya. Wala hiya tarakatha ta'kulu min khashashil ardi, dan tidak pula dia biarkan kucing itu makan dari makan dari serangga tanah. Itu dalil tentang dilarangnya atau haramnya menyiksa binatangnya. Wa anhu, dan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, annahu marra bifityanin min Quraisy, bahwa dia
melewati pemuda-pemuda dari Quraisy. Qad nasabu tayran wa hum yarmunahu. Di mana mereka menaruh burung, ya, ditaruh burung itu, wa hum yarmunahu, dan mereka lempari burung. Nasab itu burung itu ditancapkan begitu, diikat terus dilempar. Wa qad ja'alu li sahibi tayri kulla khati'atin min nablihi. Ya, jadi siapa yang punya burung, ya saya yang punya burung, saya taruh burung ini, diikat burung itu, nanti orang-orang berlomba-lomba untuk memanahnya. Ya sudah ditentukan arahnya jauhnya. Ya. Jadi burung ditaruh terus dipanah. Berapa orang? 20 orang, 30 orang, anak-anak muda dia. Nah, kalau tidak kena, maka anak panahnya untuk saya sebagai pemilik burung itu. Judi itu. Ya. Falamma ra'au ibna Umar tafarraqu. Ketika mereka melihat Ibnu Umar, maka mereka terpencar. Ya. Faqala Ibnu Umar, man fa'ala hadha? Lalu Ibnu Umar mengatakan, siapa nih yang melakukan ini? La'anallahu man fa'ala hadha. Allah melaknat orang yang melakukan ini. Inna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la'ana man ittakhadha syai'an fihi ruhu gharada, melaknat orang yang menjadikan sesuatu yang ada ruhnya gharadan sebagai alat apa namanya? Sebagai gharadan itu sebagai tujuan, ya, yang untuk dibunuh, ya. Ya, jadi ini dijadikan sebagai satu tujuan untuk dipanah bersama-sama. Ya, nggak boleh. Untuk dijadikan latihan misalnya nggak boleh. Latihan pakai itu aja. Ya biasa. Pakai papan gitu ya. Dari Anas radhiyallahu anhu qala, ia mengatakan, nah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang antus barol bahaim, ya, untuk binatang-binatang itu dikurung atau dipenjara supaya mati, ya, atau untuk dibunuh. Ya, entah terus baru maksudnya kan disabarkan, mati dengan cara tidak dikasih makan, tapi dikurung, tidak dikasih makan sampai mati. Wa an Abi Ali Suwaid ibn Muqarrin, dari Abu Ali Suwaid bin Muqarrin radhiyallahu anhu qala, ia mengatakan, laqad ra'aituni sab'atin min bani Muqarrinin ma lana khadibun illa wahidatun latamaha asgharuna. Fa amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an na'tiqaha. Rawahu Muslim fi riwayatin sabi'a ikhwatin li. Apa katanya? Abu Ali Suwaid bin Muqarrin radhiyallahu anhu mengatakan, saya melihat sebagai orang yang ketujuh dari Bani Muqarrin, 7 bersaudara, saya nomor 7-nya. Malana khadim,
Ya, kita tidak punya khadim, tidak punya pembantu. Illa wahidatun, kecuali ada satu perempuan. Ya, natamaha asgharuna, yang ditempeleng oleh salah seorang dari kita yang 7 itu, yang paling kecil. Fa amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an na'tiqaha. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk memerdekakan dia. Jadi hamba sahaya ditempeleng oleh anak kecil. Rasul perintahkan dengan perintah wajib untuk hukumannya adalah, hukum menempeleng hamba sahaya itu adalah membebaskan hamba sahaya itu sendiri. Hamba sahaya mahal ya, sampai 9 uqiyah harga standar. 900 juta. Harganya nempeleng itu. Ya. Baik, itu dia beberapa hadis ya tentang larangan menyiksa. Menyiksa orang tua, anak-anak, hamba sahaya, binatang. Imam Nawawi membawakan ayat 36 surah An-Nisa tentang larangan menyakiti atau menyiksa orang tua. Menyiksa, menyakiti saudara, anak yatim, tetangga, sahabat, ya, orang yang dalam keadaan butuh bantuan, menyiksa hamba sahaya. Dan Allah sebut orang yang tidak berbuat baik kepada mereka semua itu sebagai orang yang sombong. Ya, wabil walidaini ihsana. Kepada kedua orang tua berbuat baiklah kalian dengan sebaik-baiknya. Pemikiran terbaliknya, tidak berbuat baik kepada orang tua dengan sebaik-baiknya, itu ya sebuah kejahatan. Ya, maka diangkat ini ya sebagai ayat yang mengajarkan kepada kita akan hak-hak mereka untuk kita perlakukan dengan sebaik-baiknya. Jadi memperlakukan mereka dengan sebaik-baiknya itu adalah hak mereka. Tidak memperlakukan mereka dengan sebaik-baiknya itu artinya kita telah merampas hak mereka. Kepada kedua orang tua tidak berbuat baik, salah. Ya. Kepada keluarga dekat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, ya, tetangga dekat, tetangga jauh, sahabat dekat, sahabat jauh, ibnu sabil, hamba sahaya, itu ya wajib berbuat baik kepada mereka dengan urutan-urutan tadi ya. Kenapa kedua orang tua itu didahulukan? Karena mereka adalah manusia yang paling berhak atas kita semua. Manusia yang paling berhak memperoleh kebaikan dari anaknya. Ya, setelah hak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, baru setelah itu keluarga dekat, kedua orang tua dulu, keluarga dekat, paman, bibi, ya, dari ayah, dari ibu, adik, kakak, ponakan, sepupu itu, ya itu tuh keluarga dekat semua itu. Ya. Terus anak yatim, tetangga dekat, tetangga jauh, ibnu sabil, hamba saya. Nah, setelah itu Imam Nawawi menuturkan beberapa hadis ya tentang menyiksa binatang. Pertama, seorang perempuan yang masuk ke dalam neraka karena dia mengurung kucing, tidak dikasih makan, tidak dikasih minum, tidak dilepaskan supaya makan
serangga, tapi dia tahan saja itu sampai akhirnya mati. Ya, Allah katakan, Rasul katakan masuk neraka dia. Nah, yang ini ya mengikat burung untuk dijadikan sasaran panah. Ya, sengaja dijadikan. Kalau mau latihan, kenapa tidak pakai botol aja atau batu atau kayu ya untuk latihan? Kenapa mesti burung? Dipakai untuk judi dulu ya. Terus tentang ini ya, tentang tapi sama saja ya. Maksud saya sama saja tuh, larang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam untuk membunuh atau dari membunuh hewan yang dikurung tidak dikasih makan. Hewan apa saja, bukan kucing saja. Ya, jadi kalau hewan saja tidak boleh, apalagi manusia. Ya, apalagi manusia. Ya, lebih tidak boleh lagi. Lebih haram lagi. Ini banyak sekali hadisnya ya. Insya Allah kita tahun Selasa depan di hadis nomor 1604. Ya, masih tentang larangan menyiksa orang tua, binatang dan seterusnya. Sampai di sini dulu. Baik, Ustaz. Terima kasih.